Para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya dikasih tema. Ini luar biasa, JSL ini ngasih tema kepada penceramah ini ya. Apa tema untuk hari ini? Kenapa doa kita susah untuk dikabulkan? Begitu temanya. Ini kayaknya JSL banyak berharap tapi tidak dikabulkan ini. Banyak kemauan tapi kemampuan tidak ada. Tapi memang perjalanan hidup kita mesti begitu. Mesti selalu akan ada tantangan dan rintangan. Wajar baginda Nabi menyampaikan semua doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Tapi tidak semua doa juga akan dikabulkan oleh Allah seandainya ada orang-orang yang di dalam dirinya banyak melakukan dosa dan kesalahan. Ada makanan yang masuk, makanan yang tidak haram. Ada perbuatan dosa yang akan menghalangi doa yang kita panjatkan. Bahkan ditambahkan oleh baginda Nabi, ada orang doanya yang disimpan dan tidak dikabulkan gara-gara dia berdoa tapi ingin cepat-cepat diijabah. Namanya tergesa-gesa. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tergesa-gesa itu apa?" Orang-orang yang berdoa, yang hari ini dia berdoa, kemudian ingin dikabulkan pada saat itu juga, tatkala doanya tidak dikabulkan, maka dia tinggalkan dan tidak mau berdoa lagi kepada Allah Subhanahu. Ada gak yang kayak gitu? Ada. Lah kita kan pinginnya ketika minta sekarang langsung dikasih sekarang, bener gak? Apalagi kalau setorannya udah jatuh tempo. Udah jatuh temponya, hari ini minjem ke saudara kagak ada, minjem ke tetangga pelitnya minta ampun. Padahal jatuh tempo sudah sehari ini. Kayaknya ya Allah percepat doaku, aku butuh hari ini. Tapi kan ada proses dulu Allah. Melihat dulu siapa yang berdoanya. Inginnya kita dikabulkan hari ini, berdoa saat ini dikabulkan juga hari ini. Pengen gak? Pengen gak? Ya Allah, aku berikan kekayaan hari ini. Allah turunkan hari ini juga langsung dari langit uang satu apa kira-kira? Sekarung. Diterima gak? Nih kita lagi ini berdoa, ya Allah berikan aku duit 1 miliar. Allah langsung kasih dari atas atap, jatuh ke sini. Kaget apa seneng? Kaget apa seneng? Kaget apa seneng? Yang ada kita kaget. Loh, ini duit siapa? Mending kalau tidak niban kita. Kalau niban kita, mana uangnya receh semua lagi. Yang ada bukan senang, malah kita yang mati. Lah, itu ada orang-orang yang ketika berdoa, orang-orang itu tergesa-gesa, ingin hari ini berdoa, kemudian cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tidak suka. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Benar doa itu akan diijabah karena memang perintah dari Allah. Dalam surat Al-Mu'min Allah jelaskan, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Telah berkata dan atau berfirman Tuhanmu, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah. Allah akan mengabulkan. Memang tugas kita. Tugas kita bahkan perintah dari Allah, kita disuruh untuk banyak meminta. Karena Allah tahu kebutuhan kita itu banyak. Bener gak? Kebutuhan kita banyak apa sedikit?
Banyak tidak? Belum, kebutuhan kita belum usai, masalah muncul. Bener gak? Ada yang punya masalah? Ada? Ada yang punya masalah? Ada? Di rumah ada masalah gak? Punya masalah gak? Dengan tetangga ada masalah? Hah? Dengan ekonomi ada masalah? Ada. Akan selalu ada masalah kita. Duit banyak, badan sakit. Badan sehat, duit. Mending mana? Mending mana? Mending badan sehat, duit. Itu mah tuh gak usah ditanya. Belum aja kajuin pertanyaan. Ya kalau ditanya mah yang mending badan sehat, duit banyak, istri. Ada ketua DM ini. Masya Allah. Kan gitu kita pinginnya. Semua orang juga pinginnya begitu. Rezekinya banyak, badannya sehat, keluarga juga ada soleh dan solehah keturunannya. Makan enak, tidur juga nyenyak. Tapi di tengah perjalanan kan tidak begitu. Dengan keluarga adem ayem, dengan tetangga ada masalah. Di rumah tangga dengan istri adem ayem, anaknya bikin masalah. Ada nggak? Anaknya bikin masalah. Orang tuanya rajin ke masjid, anaknya rajin apa kira-kira? Main judi. Tuh. Jangan-jangan orang tuanya malah. Ada kayak itu, ada? Nah, insya Allah jamaah sini mah nggak pernah. Nggak sini mah ya insya Allah. Itulah permasalahan. Setiap kita punya masalah. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini tanpa ada masalah. Begitulah perjalanan hidup kita. Untuk apa? Menaikkan kita, derajat kita di hadapan Allah. Maka harus melewati tantangan dan rintangan. Tapi sayangnya, walaupun dalam Al-Quran disampaikan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, aku akan mengabulkannya. Tapi ingat, surat Al-Fatihah menjelaskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta. Jadi tugas kita apa? Ibadah, lanjut berdoa. Ibadah, doa. Ibadah, doa. Lah kita banyakkan ibadah, banyak minta. Banyak mintanya, banyak ibadahnya. Banyak mintanya. Kan begitu perjalanannya. Ibadah, bekerja, ibadah, beramal. Nasta'in. Kemudian engkau meminta. Kita masalahnya nasta'in, nasta'in, nasta'in. Doa, doa, doa. Minta, minta, minta. Giliran ibadahnya, lah nanti dulu. Hayya 'alas shalah, tanggung. Ada yang kayak gitu? Coba kalau Allah, ya Allah aku minta rezeki, Allah jawab, tanggung. Bentar lagi ya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa ada doa-doa yang susah untuk dikabul? Jangan engkau berhenti meminta kepada Allah. Jangan-jangan dan jangan menyalahkan Allah. Justru jangan-jangan di dalam diri kita yang banyak lupa kepada Allah. Apa kata Nabi tentang doa? Wa'lamu anna Allah la yastajibu
du'aan min qalbin gafilin. Hei, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengijabah doa seorang hamba yang lupa hatinya, yang lalai hatinya, mintanya rejeki, ingatnya bukan pada Allah. Kira-kira kalau lagi sholat, ingatnya kemana? Jamaah JSL kalau lagi sholat, Allahu Akbar, pikirannya kemana? Kemana? Kemana-mana, jangan-jangan ya. Allahu Akbar. Ini mah. Tuh. Di saat sholat saja, di saat kita sedang ruku saja, di saat kita sedang sujud saja, padahal jelas-jelas kata Allah, apa kata Allah tentang sujud? Kepada Nabi disampaikan, aqrabu paling dekat abdun seorang hamba an rabbihi dari Tuhannya, wa huwa sajidun tatkala dia bersujud. Posisi sujud, posisi paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa selanjutnya? Fa'aksiru du'akum, perbanyaklah engkau berdoa ketika sujud. Karena posisi sujud, posisi yang paling dekat kita dengan Allah. Mau tidak dekat bagaimana? Kenapa? Karena posisi kepala kita paling bawah di saat kita sedang sujud. Betapa rendah dan hinanya kita di hadapan Allah. Maka ketika kita meminta, husuklah engkau, hadirkan hatimu, yakinkan hatimu, ingatlah kepada Sang Pemberi. Ustadz, saya berdoa sudah sampai nangis-nangis. Itu nangisnya ingetnya karena apa? Kamu berdoa nangisnya karena sakitnya kagak sembuh-sembuh, duitnya sudah kagak ada, bayar setorannya harus sudah sekarang, atau nangisnya karena benar-benar berharap pada Allah? Kan ada orang yang nangis dalam sholatnya, dalam doanya bukan kepada Allah, tapi nangis dan sedihnya gara-gara masalah yang ditibakan kepada dirinya. Jangan harap doanya akan cepat dikabulkan Allah Subhanahu. Jadi yang salah itu yang berdoa atau yang mengabulkan doa? Yang berdoanya atau yang ngabulin doanya? Padahal jelas Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Setelah ayat-ayat sebelumnya tentang puasa, ayat 186 Allah sampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila seorang hamba bertanya tentangku, fa inni qarib, maka katakanlah aku sangatlah dekat. Aku sangatlah dekat, kata Allah. Seandainya Allah tidak ada perintah berdoa, kita tidak berdoa pun Allah sudah tahu kemauan kita. Bener gak? Allah sudah tahu. Nih jamaah di sini yang hari ini mau apa kira-kira? Mau apa kira-kira? Mau sarapan? Allah udah tahu itu. Makanya langsung disediain. Allah sudah tahu, Allah dekat. Itu dalam Al-Quran jelas dalilnya. Apabila hamba bertanya kepadamu, wahai Muhammad,
katakanlah aku itu sangat dekat, lebih dekat dari urat nadi kita. Maka Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tapi kan kita perlu usaha dengan doa. Tidak Allah karena maha tahu langsung kabulkan begitu saja. Tapi ada dulu medianya kita berdoa, medianya dengan ibadah. Maka apa kata Allah selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 186? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang meminta. Fal yastajibuli, tapi ada tugas kita dua. Satu, laksanakan kewajiban dulu, tuntaskan kewajibanmu dan kuatkan imanmu. Semoga engkau berada dalam keadaan kebenaran. Engkau ingin dikabulkan doa, tapi engkau lalai ibadahnya. Engkau ingin dikabulkan doa, tapi engkau jarang berzikir kepada Allah. Engkau ingin dikabulkan doamu, tapi panggilan Allah lalaikan. Jangan harap doamu akan dipercepat oleh Allah Subhanahu. Apalagi engkau berdoa tapi maksiat jalan. Engkau berdoa kepada Allah tapi engkau zalim kepada saudaramu, tidak akan Allah kabulkan. Allahu Akbar. Jadi yang salah yang berdoa atau yang mengabulkan doa? Yang berdoa atau yang mengabulkan doa? Yang berdoa atau yang mengabulkan doa? Yang berdoanya. Sudahkah engkau melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya tatkala ada kewajiban, atau engkau masih melalaikan kewajiban? Sudahkah engkau ketika engkau meminta, ya Allah aku ingin rezeki yang banyak, tapi rajinkah engkau melaksanakan memberikan sebagian hartamu kepada orang yang membutuhkan? Engkau aku kasih harta benda, tapi sedekahmu tidak banyak. Kalaupun engkau banyak, itu pun hanya setahun sekali. Kalaupun engkau sedekah yang paling sedikit di antara duit yang ada di dalam dompetmu. Yang merah yang abu-abu. Yang merah yang abu-abu. Yang merah yang abu-abu. Sementara engkau meminta setiap saat, ya Allah berikan aku rezeki yang banyak. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an thayyiban. Masya Allah. Rezeki yang banyak, rezeki yang baik. Ada kotak sama JSL ngisinya. Alhamdulillah. Boleh kan ngisi sedikit? Boleh. Boleh saja. Sah-sah saja. Allah tidak akan melihat banyak sedikitnya orang bersedekah. Tapi kita harus adil kepada diri kita. Adil yang mana? Engkau minta rezeki yang banyak kepada Allah. Ada anak-anak yatim di samping kanan kirimu, engkau lalaikan. Engkau sayangi yatimnya, engkau kasih dengan rezekimu, engkau kasih makananmu, kata Nabi. Allah akan tunaikan hajat-hajatmu. Siapa yang ingin ditunaikan hajatnya, santuni anak yatim. Tapi ketika engkau meminta rezeki yang banyak di sepertiga malam, tatkala ada orang-orang yang membutuhkan, engkau tidak keluarkan rezeki, padahal tidak harus banyak, maka dusta engkau kepada Allah Subhanahu. Udah ini udah ya. Lah, udah. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang mesti kita lakukan supaya kita dipercepat diijabah doa oleh Allah?
Kalau di Mekah dan di Madinah ada yang namanya maqamul ijabah. Kalau di kita yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, masjid yang di Mekah dan di Madinah namanya adalah maqamul ijabah, tempat ijabah yang cepat diijabah doanya. Nah, di kita ada namanya saatul ijabah. Nih supaya dipercepatnya. Dipercepat doanya. Karena makom ijabahnya jauh ada di Mekah di Madinah, maka kita diberikan kesempatan berdoa di saatul ijabah, waktu-waktu yang diijabah doanya mudah. Mana? Bainal azan wal iqamah. Satu, engkau ingin cepat ijabah, ada kesempatan doa tatkala di saat azan dan qomat, disitulah engkau meminta. Jadi sebelum qomat dilantunkan, kita meminta kepada Allah. Maka sholat subuhnya jangan ke siang, sholat zuhurnya jangan, sholat maghribnya jangan, pas tepat waktu di antara azan dan qomat engkau panjatkan. Ada lagi ada. Apa kata Nabi? Kata Nabi ada dua waktu yang diijabah doa. Apa? Yang tadi ing dan nida ketika azan, wa tahtal mapor, dan ketika hujan turun. Musim hujan banyaklah meminta doa. Allahumma shayyiban nafi'an. Suka dibaca enggak? Suka dibaca enggak? Baca. Di saat hujan turun engkau pinta, disitulah engkau dipercepat. Nah, ini ada ilmu bagi kita ya. Ketika hujan turun itu kita bacanya alhamdulillah atau astagfirullah. Ya hujan. Lah, gimana Allah kasih rezeki ya. Wah hujan, mau JSL hujan subuh-subuh. Aduh gimana ini ya. Mau gimana? Malah hujan. Daripada ke masjid dingin mending tarik selimut lagi tuh. Yang salah hujan atau orangnya? Kan. Kemarin aja sampai bulan September panas banget sih. Panas banget nih. Kapan sih hujan? Oh, giliran panas juga dimaki-maki juga. Allah kasih hujan, tetap aja dimaki lagi. Hujan mau hajatan. Kata tim khidmat hujan JSL, ada gak yang hadir kira-kira ya? Tuh. Padahal disitulah kesempatan kita memanjatkan doa. Doa kita akan cepat dijawab oleh Allah. Baginda Nabi sampaikan di dalam hadisnya. Ada lagi tidak saatul ijabah. Ada tatkala bainal khutbataini, di antara dua khutbah ketika melaksanakan sholat Jum'ah. Ada lagi, ada di sepertiga malam. Apa kata Allah? Sepertiga malam Allah turunkan rahmat. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku berikan. Siapa yang meminta dan memohon ampunan, aku ampunkan dosa-dosanya. Sepertiga malam. Insya Allah jamaah JSL di sini rajin bangun malamnya. Ya, rajin kan bangun malam? Rajin kan bangun malam? Ngapain? Yalah. Allah turunkan rahmat, malah kita kencing doang. Rahmatnya kagak punya, kecuali ada Pak Rahmat di sini ada. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan karena mungkin waktu surut juga tinggal sebentar lagi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.